Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Hai. Aku nunggu teman-teman nih. Nah, kali ini ya aku bakal join ya sharing bareng dengan Mas Ardi, Mas Taufik Ardi. Siap. Halo Apa Teh kabar? Rizka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Teh, sehat. Alhamdulillah. Nah, syukurlah luar biasa nih Mas Taufik tuh selalu seger ya, semangat terus. Karena mau Siap. sharing-sharing. Sharing-sharing Siap. kali ini sama teman-teman yang luar biasa ya. Semoga bermanfaat karena kali ini kita sharing sama rekan saya namanya Mas Taufik Ardi. Beliau adalah ahlinya digital. Ya, aku juga lagi belajar nih sama Mas Taufik. Kenapa? Karena sekarang Instagram aku bagus penjualannya. Pasti teman-teman di sini semuanya mau dong penjualannya bagus ya. Penjualannya bagus, penjualannya laris, omsetnya meningkat, gimana caranya? Bahkan Instagramnya itu bisa langsung connect ke website ya. Nah ini aku pengen nanya-nanya nih sama Mas Sofik nih. Mas Sofik udah lama Ya, bergerak di digital. ya mungkin saya kenalan dulu Teh, karena ini mungkin banyak yang belum kenal juga. Maka kalau nggak kenal biasanya kita kenalan gitu ya. Perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya Taufik Ardi. Eh, saya domisili di Bandung. Kemudian saya saat ini sebagai CEO tokoij.com. Sudah sejak, nah kalau tadi mungkin langsung nyambung aja Teh ke pertanyaannya gitu ya. Nah kalau Hmm. ditanya sudah mulai dari kapan, sebetulnya sejak dari kuliah gitu. Kebetulan saya kuliahnya di informatika, maka dari itu Wah, sebetulnya sudah bergelut juga. Dulu zaman Friendster itu saya udah mulai, cuma memang belum jualan, karena memang masih sekolah. Baru pas kenal Facebook, itu kita mulai nawar-nawarin produk lah. Karena udah mulai kuliah, sudah tahu nih tentang jualan gitu ya. Apalagi anak kosan, pengennya nambah-nambah duit gitu teh. iya Jadi bener kalau banget. bisa dibilang dari 2010 itu sebetulnya sudah mulai aktif lah di sosial media gitu. Alhamdulillah ya, udah 2010 ya. Wow, Betul, teh. 11 tahun ya. Nah, dari 11 tahun berbisnis tuh gimana menurut Mas Taufik ya kondisi bisnis saat ini dan tentang bisnis saat ini nih kan beda banget tuh. Mungkin Iya, 2010 berarti 11 tahun yang lalu iya, sudah konsisten ya berbisnis apalagi di dunia iya, digital. Tapi gimana iya. nih bisnis saat ini? Ya, kalau kita lihat satu dekade lalu ya, 10 tahun yang lalu begitu, maka berbicara dengan bisnis, maka orang cenderung melihat bisnisnya kebanyakan masih bisnis offline. Waktu itu saya juga membuka bisnis teh, kebetulan bisnis kuliner di Hmm. dekat kampus. Itu karena dulu 2010 itu zaman Jepang-Jepangan gitu ya. Kita bikin tuh warung ramen zaman dulu. Nah, memang kalau dilihat perkembangannya, ternyata mulai berkembang begitu, apalagi kalau kita mengikuti tren teknologi, ternyata sebetulnya sekarang itu sangat mudah dibanding dengan zaman dulu gitu. Kalau Betul. zaman dulu itu pertama cari modal susah gitu ya, kemudian cari produknya ini harus benar-benar kita produksi sendiri, belum tahu supplier, belum tahu distributor, belum tahu macam-macam gitu, kita belum tahu, bahkan ya kita harus trial and error gitu ya. Tapi kalau sekarang itu semua informasinya sudah dibuka gitu deh. Kita mau apa itu semuanya ada di internet, dan saat ini apalagi adanya pandemi itu menyebabkan semua lapisan masyarakat saat ini harus betul-betul kenal dengan teknologi, kenal dengan digital, kemudian mereka tentunya menggunakan digital gitu. Kalau kita perhatikan bersama, emak-emak yang zaman kemarin-kemarin ini belum pernah Zoom begitu ya, atau belum pernah live di Instagram, ini sudah mulai banyak sekali yang live, kemudian belajar online, bekerja dari rumah dan lain sebagainya. Akhirnya sekarang masyarakat sudah terbiasa menggunakan
digital. Dan ini sangat baik sekali karena menurut ahli-ahli informatika begitu ya, kondisi sekarang ini kalau nggak ada pandemi itu baru kita alami beberapa tahun bahkan belasan tahun ke depan gitu teh. Dan sebetulnya ini kita mendapatkan ada sisi positifnya begitu ya kalau kita lihat dari adanya pandemi ini. Ya karena saat ini kita sudah mulai beranjak semuanya ke digital. Jadi kalau menurut saya bisnis sekarang itu sebetulnya jauh lebih mudah, aksesnya lebih mudah. Kita mau cari apa semuanya ada di internet. Bahkan bisnis sekarang itu nggak pakai modal juga banyak gitu teh, ya kan? Ya contohnya dropshipper gitu ya, bermodal kita punya database, kemudian kita punya kenalan ya, atau bisa nyari di manapun. Saat ini sudah banyak sekali orang-orang yang buka dropshipping atau reseller, itu kita udah bisa berjualan dan mendapatkan keuntungan di sana. Gitu teh. Nah, karena banyaknya sekarang sosial media ya, terus sudah berubahnya apa namanya masa ya, karena sekarang orang sudah banyak sekali, kata Mas Taufik tadi, emak-emak juga banyak sekali yang live Instagram yang sebenarnya nggak pakai sosial media, nggak tahu cara yang pakai sosial media. Sekarang hampir semua emak-emak ya, bahkan mulai dari anak-anak ya sudah menggunakan sosial media. Nah, kenapa sih penting banget menurut Mas Taufik tadi kan pemasaran lewat digital, dan apa dasarnya teman-teman semua, khususnya para pengusaha atau pelaku usaha, penting untuk menggunakan pemasaran digital? Menurut Mas Taufik gimana? Ya, nah jadi sebetulnya kalau kita bicara masalah digital marketing, itu pada dasarnya sama gitu ya dengan marketing yang konvensional begitu. Nah, kalau kita artikan gitu ya, marketing itu kan suatu usaha untuk mempromosikan produk atau jasa yang kita miliki. Nah, bedanya di digital ini adalah menggunakan media digital. Nah, kenapa kok penting gitu ya? Kenapa kita harus menggunakan media digital ini? Tentunya karena saat ini orang berkumpul di media digital. Ya, misal di sosial media, kalau kita lihat saat ini sosial media itu bahkan hampir 100% pengguna internet itu pasti punya sosial media. Nah, di Facebook sendiri itu ada 160 juta penggunanya, di Instagram ada sekitar 80 jutaan, di LinkedIn sekitar 20 juta, di TikTok saya belum dapat datanya karena belum main juga nih saya sebenarnya kalau di TikTok gitu ya. Nah, jadi kenapa penting? Karena memang kalau di konvensional gitu offline ya, biasanya kita ingin menawarkan, mempromosikan produk atau jasa yang kita miliki cenderung ke kerumunan. Nah, kalau sekarang kerumunan di offline itu kan bisa kena ini ya, bisa kena pasal undang-undang lah gitu ya, tidak boleh berkerumun. Nah, oleh sebab itu kita nyarinya di kerumunan di digital. Nah, kerumunan digital ini ada di mana saja? Tentu saja yang pertama paling banyak di sosial media. Karena tadi ada seratusan juta orang yang sudah online di Facebook dan lain sebagainya. Dan saat ini juga orang ya trennya semua ke digital gitu, sosial media, kemudian misal kalau kita bahas satu-satu ada YouTube, sekarang TikTok, bahkan yang terbaru ada Clubhouse ya. Ini teman-teman yang belum nyobain Clubhouse, sayangnya hanya di platform iOS saja ya, di Android belum ada. Itu luar biasa karena orang-orang terkenal atau tokoh-tokoh itu banyak online di sana. Namun memang kalau mau pakai Clubhouse ini harus di-invite gitu ya. Jadi kalau kita daftar sendiri nggak bisa. Gitu. Nah, gitu kurang lebih Teh. Mungkin ada tambahan juga dari Teh Rizka. Tadi ada pertanyaan, cuman nanti pertanyaan teman-teman aku bakal apa namanya ajukan dan akan tanya juga, akan jawab pertanyaannya mungkin di sesi akhir ya. Teman-teman boleh kalau mau bertanya silakan ya, mau pertanyaan apapun tentang dunia digital marketing, pemasaran di digital, silakan tanya di kolom komentar. Ya, nanti aku bakal jawab dan Mas Taufik juga bakal jawab pertanyaannya. Ya. Siap. Nah,
Sekarang kan kata Mas Taufik ini ya banyak banget sekarang sosial media jenisnya baik itu Instagram, TikTok, terus ada Clubhouse juga sekarang yang lagi tren saat ini banyak banget cara kita mudah banget untuk belajar ya. Sesuai dengan keinginan kita mau cari ilmu apa, mau berada di komunitas mana. Nah, ngomong-ngomong tadi soal keramaian ya kan karena sekarang kena undang-undang kalau berkumpul ramai-ramai. Tapi ini berhubungan dengan jualan juga. Kalau misalnya tempatnya itu ramai, pasti dong efektif untuk berjualan, ya kan? Sesuai dengan segmennya. Nah, yang menjadi pertanyaan, ini tepat atau enggak sih sasaran kita berjualan di keramaian tersebut? Ya kan? Nah, ibaratnya kita punya toko ya di sebuah mall ya, dan mallnya itu ada yang ramai, ada yang sepi. Nah, biasanya kalau mallnya ramai, pasti dong harga sewanya juga mahal. Ya, dan kalau biasanya juga kalau mallnya sepi, biasanya harganya sangat murah. Nah, itu juga sebanding sama akun sosial media kita. Mau ramai dikunjungi atau ramai di apa namanya di kompetitor kita. Ya kan? Nah, menurut Mas Taufik sendiri, gimana nih caranya supaya sosial media kita atau akun sosial media kita itu ramai dikunjungi? Karena semakin banyak pengunjung yang masuk ke akun kita, otomatis dong kalau namanya jualan senang banget minimal brand kita apa namanya dikenal banyak orang, produk kita lebih diketahui dan pastinya selling juga lebih meningkat. Menurut Mas Taufik, ada saran nggak Iya. sih teman-teman gimana caranya supaya akunnya ramai dikunjungi? Ya, nah jadi memang kalau berbicara masalah akun kita supaya ramai gimana, tentu saja ada dua cara ya, secara umum. Itu ada dua cara, yang pertama adalah dengan cara organik, dan yang kedua adalah dengan cara berbayar atau advertising atau paid promote. Nah, kalau kita bicara masalah organik, tentu saja di sosial media atau di dunia digital itu, orang melihat kita melalui sebuah konten. Oleh sebab itu kita Hmm, harus membuat konten yang tentu saja menarik. Nah, ya, konten menarik ini apa saja? Banyak sekali contohnya. Katakanlah ada konten-konten tentang motivasi, begitu ya, konten-konten hiburan, kemudian hmm, konten keluarga dan lain sebagainya, itu banyak sekali tergantung memang segmen yang kita pilih, begitu. Nah, kemudian, kalau kita bicara masalah konten ini, maka ada yang namanya konten marketing. Di mana konten marketing ini ada tiga hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah planning, yang kedua adalah creating, dan yang ketiga adalah promoting. Nah, biasanya sebelum kita membuat konten itu, kita harus merencanakan. Nah, ini yang jarang kita temukan sekarang begitu ya. Kalau orang mau bikin konten cenderung apalagi yang baru-baru ini spontan aja. Wah, ini hari ini bikin apa ya? Oh, bikin ini bagus nih. Besok bikin apa ya? Pas hari itu baru dipikirkan. Padahal kalau kita ngelihat konten kreator besar ya atau orang-orang yang sekarang ini viral begitu ya, mereka sudah memikirkan konten itu sejak lama. Ada yang satu hmm, minggu, ada yang satu bulan, bahkan satu tahun mereka sudah buat rencananya. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya konten kalender. Nah, biasanya saya cukup ya, jadi kita cukup ambil kalender tuh, kalender yang gede misalnya, terus kita tulisin di situ. Tanggal 1 apa, tanggal 2 apa, tanggal 3 apa, tanggal 4 apa, dan seterusnya. Nah, ini planning. Nah, kemudian di planning itu biasanya kita punya beberapa jenis konten. Nah, ya, ingat, kalau kita ingin meramaikan akun kita, tentu saja tidak boleh yang jualan terus. Kenapa? Karena kalau jualan terus, orang akan cenderung bosan begitu dan akhirnya ditinggalkan. Maka dari itu ada quotes menarik ya. Kalau kita ingin ramai akunnya, maka sharing-sharing dulu baru selling kemudian. Gitu. Jadi intinya apa? Intinya kita berbagi apapun yang tentunya sesuai dengan segmen. Nah, kalau kita segmennya di keluarga, tentu saja berbagi tentang konten-konten keluarga nih. Gitu. Misal konten memperbaiki rumah, mempercantik rumah gitu ya. Terus ada konten anak,
konten keluarga, suami istri dan lain sebagainya. Maka secara alamiah ya, orang yang merasakan manfaat dari konten kita ini, mereka akan men-share gitu. Tidak hanya nge-share, nge-likes, nge-komen juga ya, dan seterusnya, sehingga konten kita ini dirindukan atau dikangenin gitu. Jadi orang itu selalu nunggu-nunggu, wah ini ada apa lagi nih, ini ada konten apa lagi nih. Nah itu yang bisa kita lakukan untuk menarik orang. Jadi intinya sharing-sharing dulu, baru setelah ada interaksi, ada likes gitu ya, kita baru jualan. Jadi jualannya sesekali aja, jangan kebanyakan supaya memang followers kita atau keramaian di akun kita ini tidak bosan. Nah, kita bisa bikin akun berikutnya ya, kalau misal mau jualan, katakanlah kita punya akun katalog, atau bahkan punya website nih yang lebih bagus lagi. Nah, itu planning. Jadi memplanning konten yang ingin kita buat. Yang kedua adalah creating. Nah, setelah kita plan, tentu saja harus dibuat gitu ya. Nah, ini yang jadi banyak masalah. Kenapa? Karena biasanya banyak emak-emak yang kesulitan untuk editing gitu ya Teh. Iya, benar banget ya. Setuju banget tuh Mas Taufik, karena banyak banget pertanyaan, saya boro-boro buat konten katanya, tulis caption aja nih, aku lagi bacain pertanyaannya, tulis caption aja katanya bingung. Ya saya cuman posting, katanya posting, terus harga, kasih harga ya, terus kasih nama produknya apa, katakan begini. Nggak kepikiran karena sudah ribet sama masalah produksi dan distribusi. Nah, itu kan berarti kan ada solusi nih dari Mas Taufik tadi ya, disampaikan gimana? Nah, jadi hal yang bisa kita lakukan untuk memperkaya atau bisa kita mudah dalam membuat konten itu, yang sangat saya rekomendasikan adalah kita sering ngepoin akun-akun yang memang jadi referensi kita. Jadi contohnya nih, Teriska akunnya kan sudah bagus ya, terus juga banyak followersnya dan lain sebagainya. Kita contoh nih, Teriska apa aja sih kontennya gitu ya. Nah, kita bisa amati ya, kemudian kita tiru dan jangan lupa dimodifikasi. Kenapa? Karena tetap ya, originalitas itu adalah sesuatu yang membuat kita berbeda dan karya kita nanti bisa lebih bagus lagi ditanggapi oleh followers kita. Jadi originalitas juga penting. Selain tadi kita tiru, tapi kita modifikasi sesuai dengan originalitas kita seperti apa. Nah, saat ini memang setelah kita amati nih, punya banyak referensi, jadi nanti kita secara nggak langsung sudah cukup punya referensi, punya ide gitu ya, apa yang mau kita buat. Nah, untuk membuatnya saat ini banyak tools yang sebetulnya bisa kita gunakan untuk membuat konten-konten ini. Contohnya ada Canva, ada Filmora, kemudian ada macam-macam lah. Kalau di aplikasi itu banyak banget ya, saya sampai nggak hafal satu-satu. Itu bisa kita cobain. Aplikasinya pun cukup di handphone gitu ya. Jadi kita bisa install, kemudian kita bisa edit-edit dari sana. Intinya adalah mau nyobain. Kalau teman-teman itu mau nyobain ya, mau ngulik intinya gitu, itu pasti bisa karena memang mudah sekali sebetulnya. Itu. Jadi tipsnya itu deh untuk membuat kontennya. Oke, saya lanjutin ya Teh ya. Ini masih ada lagi. Nah, yang ketiga setelah kita buat, jangan lupa disebarkan atau dipromosikan. Jadi disebarkannya ini ke semua channel yang kita miliki. Katakanlah kita saat ini punya Instagram, tapi jangan lupa kita sebarkan juga di WhatsApp group, di Facebook group misalnya, di grup-grup, semua grup yang kita miliki itu di broadcast aja, itu juga bisa menambah, meramaikan akun kita. Nah, jadi itu yang organiknya. Kalau berbayarnya gimana? Berbayarnya ini ada macam-macam. Kita bisa endorse ya, kemudian kita bisa menggunakan iklan di Instagram, di Facebook, bahkan di TikTok pun sekarang sudah ada iklannya. Saya kemarin di Japri sama tim TikToknya untuk yuk ngiklan di TikTok nih. Tapi belum nyobain gitu ya, karena kayaknya masih kurang lama gitu ya. Jadi ya gitulah. Nah, itu kurang lebih bagaimana cara meramaikan akun kita.
Oke, tadi juga ada pertanyaan nih Mas Taufik. Ada ibu-ibu gitu kan boro-boro mikirin konten ya. Tapi kata Mas Taufik ada aplikasi, bahkan ada kalender juga yang membuat konten-konten. Nah, apa sih aplikasi yang bisa membantu para pelaku usaha, khususnya pada ibu-ibu rumah tangga nih yang lagi cari penghasilan tambahan kan ya, supaya mudah membuat pemasaran atau buat konten pemasaran di sosial media jualan mereka. Dan yang Oke, paling kalau penting nih, topik satu lagi, saya mau tanya, apakah toko IG menjadi solusi untuk permasalahan kebanyakan para pelaku usaha di kalangan ibu-ibu rumah tangga? Soal itu tadi jelas ya, Mas Taufik, terdengar. putus-putus barusan teh. Putus Jadi ya. saya Ini nggak ada kedengeran. yang Ya. tadi ngomongin ibu rumah tangga, katanya bapak rumah tangga juga perlu. Katanya. Jadi, oke, saya kok semua ya untuk semua para pelaku usaha. Mas Taufik nih, menurut Mas Taufik, apakah toko IG ini ada solusi nggak sih ya untuk para pelaku usaha yang khususnya baru mulai dan bingung buat konten di sosial media untuk jualannya, untuk para ibu-ibu rumah tangga, baik bapak-bapak rumah tangga ya mungkin nggak mungkin sih bapak rumah tangga yang mencari penghasilan tambahan lewat jualan di sosial media. Halo teh, suara saya sudah terdengar? Jelas. Ya. Nah, untuk aplikasinya itu banyak banget untuk membuat konten ya. Nah, tadi yang pertama ada Canva, Canva. Jadi teman-teman semua bisa cari di Play Store atau di App Store ya. Itu Canva, tinggal download aja, daftar gratis pakai Facebook atau Google. Itu gratis, di situ sudah ada template-templatenya semua lengkap ya. Dan bagi teman-teman semua yang pengen tutorialnya, sebetulnya saya udah siapin. Jadi tutorialnya bentuknya video, itu lengkap sekali. Mungkin nanti bisa diinfokan di setelah ini ya. Gitu. Nah, Yes. kemudian yang kedua, kalau Canva itu untuk editing foto sebetulnya. Tapi sekarang juga sudah ada editing videonya. Bahkan saya kemarin bikin konten-konten iklan produk itu menggunakan Canva itu. Jadi sangat mudah sekali, enak banget. Tidak hanya buat sosial media ya, bahkan teman-teman juga bisa bikin presentasi, kemudian bikin undangan, bikin poster ya dan lain sebagainya itu banyak banget di sana. Itu yang saya sangat rekomendasikan bikin konten di Canva begitu. Jadi tinggal mau buat presentasi, buat konten, buat apapun bisa di Canva ya. Nanti cara Betul. tutorialnya boleh banget. Kalian bisa DM di toko IG atau DM di Instagramku. Nanti aku bisa kasih link untuk masuk ke WhatsApp group. Jadi kita akan share di WhatsApp group ya. Oke, Mas Taufik, thank you ya. Ini ada saran aplikasi yang digunakan untuk para pelaku usaha ya menjadi solusi cara buat konten yang gampang seperti apa. Nah, apakah menurut Mas Taufik untuk mengoptimasi sosial media ini, kalau nggak salah ini kan toko IG juga terintegrasi ya, Mas Taufik dengan Ya, Instagram, ya kan? betul, betul. Dan juga lagi belajar nih, Mas Taufik, pakai toko IG dan ternyata Siap. gampang banget. Jadi tinggal klik itu bisa langsung masuk ke apa namanya link website, ya. Terus baru bisa langsung klik jualannya apa, harganya berapa, bahkan bisa langsung direct message ke adminnya. Dan itu kayak mempermudah para pelaku usaha, terutama pelaku usaha di online bisnis ya. Jadi tinggal klik doang, tinggal dia mereka masuk ke website, yang aku yang rasain nih ya Mas Taufik, terus habis masuk ke website, tinggal klik barangnya apa, harganya ada, langsung bisa chat ke admin. Nah itu terintegrasinya Betul. boleh dong dijelasin ke teman-teman, mungkin Ya, teman-teman ini bingung caranya gimana, apa sih keunggulannya toko IG ini Mas Taufik? siap. Baik. Jadi toko IG ini adalah kalau kita sebut sebagai alat bantu ya atau tools untuk membuat website sebetulnya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam website, kenapa sih kok kita harus pakai website? Nah, ini seringkali banyak yang bertanya seperti itu. Kan sudah ada marketplace, kan
WhatsApp katalog, Facebook Marketplace, dan lain sebagainya. Karena di era, terutama di digital 2021 dan nanti ke depannya, itu hal yang harus kita selalu tanamkan adalah digital asset namanya. Nah, jadi aset digital. Aset digital itu apa? Saat ini, aset terbesar itu adalah data atau database. Nah, database itu kalau kita punya banyak, maka dengan database ini kita bisa melakukan apapun yang kita mau begitu ya. Katakanlah kita mau edukasi, kemudian kita mau jualan, kita mau kenalan, mau macam-macam itu bisa lewat database itu. Jadi memang kalau kita ingin mendapatkan database tentunya harus memiliki website. Di website kita bahkan bisa mendapatkan database pengunjung ya lewat Pixel atau Google Analytics, kemudian database mereka dari mana dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali manfaat yang kita bisa dapatkan di dalam website. Terutama di website juga kita bisa membranding produk kita tuh dengan leluasa. Nah, biasanya apa namanya? Kalau orang beli dari marketplace gitu, kamu belinya di mana? Tadi kan misal beli produk di marketplace, gitu ya. Orang nanya kan belinya di mana? Gitu. Misal Teriska punya marketplace favorit nggak? Punya dong. Nah, misal Belanja di itu online. gitu. Nah, ya. Oh, misal di belanja online. Nah, belanja online itu kan bukan domain kita ya. Artinya, halo? Ya, Mas Taufik Oh, terputus ya. Ini sinyalnya di mana? Yang di Mas Taufik yang kurang jelas. Ya. Misalnya nih, tapi kan bukan domain kita marketplace-nya. ganti. Oke. Oke. Nah, orang tahunya belinya di marketplace. Tapi kalau kita punya website sendiri, kita punya domain, nah itu kalau belinya di mana? Di misal tokoig.com gitu, misal tokobagus.com, tokotaufik.com. Itu kan jadi nge-branding ya. Dan kemudian di website juga kita bebas mengatur harga, tidak ada persaingan harga, dan lain sebagainya. Itu enak banget. Nah, tapi pertanyaannya adalah bagaimana nih cara membuat website? Kadangkala teman-teman terutama yang UKM atau misal emak-emak juga, ini bingung gitu ya, bikin website gimana sih? Nah, Toko IG punya solusinya. Jadi kita bisa membuat website hanya dengan menghubungkan Instagram. Nah, caranya cukup cantumkan username Instagramnya ke dalam toko IG, maka nanti otomatis website itu bisa langsung jadi dan bisa kita gunakan, kita sebarkan domainnya ke semua orang yang kita kenal. Nah, intinya adalah dengan toko IG ini teman-teman tidak perlu update secara manual gitu ya. Kalau kita mau update produk, biasanya kalau di marketplace atau di website kita kan harus upload lagi ya ke sana. Nah, tapi di toko IG ini teman-teman cukup masukkan atau upload di Instagram aja. Nanti otomatis dari Instagram itu websitenya juga akan terupdate. Gitu. Nah, kemudian juga sudah otomatis nih, kalau misal harganya itu kita cantumkan di dalam Instagram ya, di hashtag, pakai hashtag harga, itu nanti otomatis. Terus beratnya itu juga otomatis. Nah, kemudian setelah kita sebarkan nih domainnya, orang masuk ke dalam website itu, kemudian mereka pilih produk, setelah check out, itu akan dilayani dulu sama robot chat. Nah, biasanya nih kalau ada orang yang nanya-nanya kan kita balesin lumayan repot ya. Misal kita lagi masak, lagi ngasuh anak, misal dan lain sebagainya, harus ngebalesin. Ternyata tapi nggak closing gitu, cuma PHP aja, cuma nanya-nanya kan lumayan ya effortnya. Tapi dengan chatbot ini, kita bisa mengotomatiskan pelayanan dari si toko kita atau si chatbot ini. Jadi chatbotnya nanti akan nanyain namanya siapa, mau pesen apa, berapa kuantitinya, alamat kamu di mana, ya, mau menggunakan ongkirnya apa. Nah, terus juga ada pembayaran online-nya. Jadi saya lihat story-nya Teriska juga ya, ada yang kena tipu dari Instagram ya, Teteh ya. Ya, benar Nah, banget. itu saat ini banyak sekali teman-teman yang kejadian seperti itu. Jadi kita kalau mau jualan di Instagram agak ragu juga nih. Karena langsung transfer. Tapi kalau di toko IG, kita udah sediain rekening bersama. Seperti kalau kita ingin transaksi di marketplace.
Jadi rekeningnya atas nama PT Toko IG. Nah, ketika nanti sudah komplit, baru barang sudah diterima sama pemesannya, baru uang itu bisa dicairkan. Tapi kalau misal terjadi penipuan, maka uang itu akan kita kembalikan ke pembelinya. Jadi sangat aman, itu juga bisa meningkatkan trust dari pembeli kita. Nah, baru terakhir kalau sudah transfernya juga menggunakan payment gateway, jadi otomatis kita nggak perlu cek-cek manual. Kalau sudah terbayar, nanti statusnya kita dapat email ya, itu nanti statusnya sudah terbayar, kita tinggal kirim aja barangnya. Gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, di dalam Toko IG juga sebetulnya banyak fitur-fitur andalan lainnya. Seperti kita juga punya cara mengoptimasi Instagram teh. Jadi ada tools kita namanya Smart Insta, di mana tools ini bisa following dan likes, komen, serta DM ke target market kita. Gitu. Misal nih, saya ada teh. Tariska belum nyobain ya? Belum Harus nyobain. Penting jadi kita misal nih mau nyari target market di followersnya siapa gitu, katakanlah di Raffi Ahmad gitu ya. Nah, si robot ini nanti akan nyari followers itu. Dia akan nge-following, kemudian akan nge-likes dan akan komen secara otomatis. Intinya kayak misal kita kalau mau jualan itu pasti ngetok pintu dulu lah gitu ya, ngetok pintu terus kenalan terus baru nanti jualan ya, nawarin. Ini secara otomatis. Secara otomatis bisa jalan 24 jam, memang pakai aplikasi ya, jadi aplikasinya di laptop gitu supaya bisa jalan 24 jam. Dan ini lumayan ya, bisa nambahin followers lah dalam beberapa waktu dengan otomatis gitu. Nah, banyak lagi fitur-fitur lainnya, itu bisa membantu teman-teman untuk lebih mengoptimalkan sosial medianya, terutama Instagram untuk berjualan secara online. Oke, tadi ada pertanyaan juga nih Mas Taufik. Ini kan akun Instagramnya tuh terintegrasi dengan website ya, di Toko IG, ya kan? Nah, ini akun jualannya jenis apapun juga bisa kan? Tadi ada yang bertanya lembaga juga bisa atau enggak gitu. Mau lembaga, mau jasa, mau fashion, mau kuliner, semuanya bisa ya. Asal punya akun Instagram dan linknya itu terintegrasi dengan Toko IG dan Instagram. Nah, ini juga bisa disambungkan nggak katanya dengan kirim email? Bisa nggak? Saat ini belum bisa. Jadi chatbot kan? Untuk tersambungnya kemana, Mas Taufik? Maaf. Ya. Kalau chatbot itu nanti langsung kita emailkan. Emailnya memang menghubungkan dengan bisa. Nah, sebetulnya email kirim email itu autoresponder ya. Nah, itu kita belum bisa sih untuk dihubungkan secara langsung. Namun dalam beberapa waktu kita juga kepikiran nih, karena nanti kan form itu kan sebetulnya chatbot itu bentuknya form deh. Maksudnya datanya kita bisa ambil. Nah, data itu nanti kalau bisa dihubungkan dengan email marketing otomatis. Jadi kita nanti bisa melakukan autoresponder secara otomatis juga. Ini luar biasa ya pertanyaannya. Berarti sudah expert banget nih. Dan ini juga ada yang tanya nih, Mas Taufik, cara aktifin toko IG-nya tuh gimana biar terintegrasi dengan Instagram kita, terus akhirnya punya link, terus bisa punya website, terus nanti juga pembayarannya juga lewat toko IG, jadi aman ya untuk para customer kita, nggak perlu takut ditipu ya, karena uang akan kembali kalau barang tidak terkirim. Ya kan? Jadi ibaratnya transit lah akunnya. Nah, cara aktifnya gimana nih? Nah, caranya gampang sekali, teman-teman tinggal daftar di tokoig.com. Jadi buka browser, masuk ke tokoig.com, di situ bisa daftar. Kemudian setelah daftar, nanti ada isian tuh, ada sebelum kita melanjutkan, nanti akan ada perintah untuk memasukkan username Instagramnya. Jadi kita cukup masukkan username-nya tanpa password, jadi sangat aman. Gitu. Nah, langkah yang kedua itu bisa download via aplikasi di Play Store. Nah, kita saat ini baru ada di Play Store, di iOS-nya masih belum ada. Jadi teman-teman bisa download aplikasi kita, Toko IG ya. Nanti bisa download, setelah itu daftar sama dengan di website tadi. Jadi setelah menghubungkan Instagram-nya itu sudah otomatis semua nyambung.
Kemudian kalau ingin menggunakan payment gateway-nya itu tinggal kita aktifkan aja modulnya. Jadi nanti ada modul-modul di situ, ada modul shipping, ada modul payment gateway, kemudian bisa live story juga, live Instagram, dan lain-lainnya itu banyak sekali modul-modulnya teman-teman bisa aktifkan. Nah, menariknya ini di toko IG kita free biaya admin untuk transaksi menggunakan payment gateway. Biasanya kalau di marketplace itu, bahkan kita juga ada kartu kredit ya. Kalau di marketplace pakai kartu kredit, di charge-nya gede banget gitu. Nah, di toko IG itu free. Ya, kemudian tidak ada biaya transaksi juga ya. Kalau misal virtual account itu biasanya kalau kita pakai sendiri itu biayanya 5 ribuan tuh per transaksi. Tapi di toko IG ini free nih. Gitu, Luar jadi biasa. sangat menarik. Udah, terus ada gitu ada cara buat kontennya ya kan. Nah, ini Ya. juga ada yang nanya Mas kalau buat masuk terintegrasi dengan toko IG tadi, itu kan caranya tinggal klik linknya ya di toko IG atau mungkin bisa masuk ke tokoig.com ya atau Ya. mungkin bisa download aplikasinya. Nah, ada biaya nggak sih Mas untuk Oke. daftar IG? Ya, nah biayanya ada. Jadi kita tadi sudah include ya dengan Smart Insta, terus tadi ada beberapa fitur ya. Ini biayanya murah banget, cuma 45.000 saja per bulan, 45.000 rupiah per bulan. Nah, bagaimana nih dengan yang mau coba dulu? Teman-teman bisa coba dapat free trial selama 1 bulan. Jadi begitu kita nyobain dapat free trial sebulan. Jadi kalau misal mau perpanjang, ya aktifkan itu bisa, tinggal kita perpanjang aja. Nah, jangan khawatir bagi teman-teman yang pengen gratis dulu gitu ya selamanya. Kita bakal launching untuk free apps-nya. Cuma memang free apps itu tidak semua fitur kita buka. Minimal teman-teman punya website, ada payment gateway-nya. Nah, itu bisa digunakan. Namun kita memang sekarang masih dalam tahap ingin melaunchingnya gitu ya, belum di launching, itu nanti bisa digunakan juga. Cuma bedanya, teman-teman yang premium itu fiturnya lebih banyak, kemudian template websitenya itu juga khusus ya, jadi beda banget, lebih expert lah, dan itu betul-betul kita spesial gitu, punya website yang benar-benar bagus gitu. Oke. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau mau trial, coba dulu kira-kira bagus nggak sih, ini ya cocok nggak sih dengan usaha kita. Jadi free trial tuh, gratis ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya, bisa coba dulu gratis dan rasakan manfaatnya. Nanti tinggal lanjut ya, mau lanjut atau enggak. Kalau saya sih justru ketagihan malah. Enak ya, karena kata Mas tadi, Mas Taufik, penting banget ya untuk database masuk ke website kita. Tapi kalau kita jualan, terus masuknya ke marketplace, kita nggak dapat database ya. Betul. Nah, kalau misalnya Kita banyak yang visit ke website nih, yang tadi terintegrasi dengan toko IG ya Mas ya. Berarti kan setiap kunjungan atau visitors yang masuk ke website kita atau ke Instagram kita, apakah kita bisa ngeliat grafiknya Mas kalau pakai toko IG? Ya. Jadi kita sudah ready untuk integrasi dengan yang pertama ada Google Analytics. Nah, jadi di Google Analytics itu kita bisa lihat datanya secara detail sekali. Ya mulai dari visitornya dari mana, real time-nya saat ini ada berapa, kemudian mereka pakai handphonenya jenis apa, providernya apa, asal pengunjungnya dari mana, dari sosial media kah, dari langsung kah, dan lain sebagainya itu ada semua, jadi nanti tinggal diintegrasiin aja. Cara integrasinya juga mudah, cukup di copy ID-nya. Nah, yang kedua adalah Facebook Pixel teh. Nah, Pixel itu fungsinya apa? Untuk mengcapture data juga ya yang masuk. Tapi ini Pixel itu khusus di Facebook gitu. Jadi Facebook Pixel ya data ini itu bisa langsung kita capture dan kita gunakan untuk proses yang namanya retargeting biasanya teh. Retargeting kan kalau teman-teman nih masuk ke sebuah website terus tiba-tiba buka Instagram kok muncul lagi websitenya, buka YouTube kok muncul lagi, buka Facebook muncul lagi, itu karena kena retargeting gitu ya. Jadi diserang dari berbagai macam sumber, akhirnya kita tertarik kemudian mau coba dan akhirnya closing nanti dengan cara seperti itu. Jadi itu
hal yang saat ini sering kita lakukan di digital marketing. Nah, data tersebut ya, kita bisa cari tahu sendiri ya di toko IG kita atau memang kita minta Bisa datanya. dicari sendiri, nah, bisa diakses sendiri. Karena itu sebetulnya websitenya punya teman-teman semuanya, punya user. Kita hanya menyediakan wadahnya gitu loh. Jadi wadah itu bisa diakses full free, maksudnya apa namanya gratis gitu ya, nggak ada tambahan lagi. Itu sesuka hati teman-teman semuanya. Wow, keren banget ya. Ini juga ada pertanyaan nih Mas Taufik, bisa custom domain nggak? Bisa, teh. Nah, ini juga menarik. Kalau teman-teman mau domain .com, .co.id, kemudian .id, macam-macam, itu tinggal pesen aja. Ya, nanti bisa di custom, bisa diganti domainnya dengan domain kita sendiri. Itu enak banget. Itu. Oh, biasa. Nanti teman-teman yang belum kebagian sama sharing aku kali ini dengan Mas Taufik, nanti aku bakal share di IGTV ya. Dan aku juga bakal kasih tahu caranya gimana punya toko IG ya. Dan aku kasih tahu linknya juga di kolom komentar setelah mungkin kegiatan live ini boleh. Tapi pertanyaannya masih banyak nih Mas Taufik nih. Ini Siap. beberapa lagi ya karena banyak banget nih yang masuk di DM tapi nggak berani, mungkin mereka malu kali ya bertanya. Nah, eh melihat berita nih ya Mas Taufik yang saat ini sedang ramai banget terkait produk luar yang terus dipasarkan di Indonesia, kira-kira nih bagaimana pendapat Mas Taufik? Ya. Produk luar ya, teh. Produk impor ya. Ya. Hmm. Ya. Nah, itu yang menjadi kesulitan kita saat ini ya, karena kita bersaing secara langsung. Dan ini juga tidak bisa kita hindarkan ya, terutama kalau saat ini orang pasti banyaknya ngakses ke marketplace. Nah, perlu teman-teman ketahui, produk yang ada di marketplace itu menurut harian di berita gitu ya, itu 90%-nya produk impor. Walaupun memang nih ada, kemarin saya baca di salah satu marketplace ngeklaimnya produk dalam negeri, atau misal yang jual itu UKM. Tapi kebanyakan Ya. memang UKM ini impor dulu gitu ya. Impor dulu baru dijual lagi gitu. Sama aja sebetulnya ya. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa apa namanya bersaing dengan produk-produk ini? Tentunya yang pertama kita jangan ikutan main perang harga. Oke, karena Hmm. kalau perang harga tentu saja kita nggak akan menang gitu ya. Apalagi barang-barang impor yang harganya gila-gilaan ya, jauh banget, murah banget, itu tentu saja sulit banget buat kita lawan. Skalanya sudah industri gitu ya. Nah, hal yang harus kita lakukan adalah perkuat branding, perkuat brandnya. Dengan cara memperbaiki kualitas produknya, kemasannya, pelayanannya, dan lain sebagainya. Sehingga produk kita ini benar-benar unggul gitu ya. Nah, kemudian pastikan punya aset digital sendiri gitu. Jangan bergantung kepada platform e-commerce yang lainnya ya. Digital asset ini mencakup apa aja? Ada followers, itu termasuk aset kita, kemudian ada database tadi, database-nya ada di grup, ada email, ada nomor telepon, ada Facebook Pixel, itu semua aset digital kita. Nah, bagaimana mendapatkan aset ini? Tentu saja kita perlu memiliki website. Karena dengan website ini, traffic yang masuk akan kita arahkan ke dalam website sehingga apa namanya traffic ini bisa kita tangkap. Ya, Ya. prospek-prospek ini bisa kita tangkap. Nah, dari situlah asal data. Sehingga data ini nanti bisa kita olah, kita simpan. Kalau kita sudah punya data, kita tidak terlalu terpengaruh gitu ya. Katakanlah nih saya sudah punya 10.000 database. 10.000 database ketika saya broadcast, itu katakanlah ada 5% nih yang nyangkut. Itu kan udah enak banget ya. Apalagi kalau nanti kita olah lagi, mereka menjadi agen, reseller, dropshipper, itu lebih masif lagi. Nah, oleh sebab itu tadi, cara untuk kita bisa bersaing tentu saja produknya harus dikuatkan. Benar, produknya, brandingnya ya harus dikuatkan. Jadi orang-orang akan belanja ke produk teman-teman. Nah, ini sudah pertanyaan nih Mas Taufik untuk ibu-ibu yang awam ya. Tadi buat website sama toko IG, sebenarnya udah gampang banget sih, tinggal posting Instagram juga
langsung terkoneksi atau terintegrasi dengan website kita di Toko IG ya, gampang Yeah. banget caranya. Yeah. Tapi banyak juga yang ibu-ibu yang awam boro-boro mau punya Toko IG, download aplikasi aja nggak ngerti caranya. Kan Yeah. bisa nggak sih dibimbing Yeah. Mas Taufik di Toko IG ini? Nah, kita punya tim customer support yang siap untuk membantu teman-teman. Bahkan tim kami bisa membimbing secara one-on-one gitu ya ketika teman-teman punya masalah. Ini bisa langsung. Kalau sekarang ini udah enak gitu ya, ada Zoom, kemudian bisa langsung diperbaikin, bisa langsung dipandu dan lain sebagainya, nggak perlu ketemu dulu gitu ya. Itu sudah enak banget. Ini tim kita siap sedia untuk membantu teman-teman semua dalam rangka go digital, go online. Lengkap ya. Ya. Dalam rangka digital, go online, go global ya. Yeah. Kita punya website sendiri, akhirnya kita punya database ya, dan database itu milik kita ya. Beda kalau kita pakai marketplace lain, luar biasa ya. Pantesan aja sih ya Toko IG ini aku ketagihan pakainya, dan sekarang lagi belajar nih Mas Taufik, dan aku juga selalu dibimbing sama Toko IG Mas Taufik. Jadi kalau misalnya nggak ngerti, aku cuma chat WhatsApp dan itu langsung dijelasin. Jadi kalau untuk teman-teman yang masih awam, atau ibu-ibu yang atau bapak-bapak juga yang masih awam, gimana caranya punya Toko IG yang terintegrasi dengan website, terintegrasi juga dengan Instagram, gampang banget ya caranya, bahkan dibimbing. Jadi jangan khawatir kalau nggak bisa. Nanti aku bakal share IG live ini di IGTV ya. Terus Mas Taufik, aku juga pengen tanya dong nih soal Toko IG ya. Tadi soalnya kan berbayar ya. Nah, berbayar itu ada yang premium dan ada yang tadi yang pakai reguler ya. Nah, itu perbedaannya signifikan nggak sih Mas? Ada perbedaan yang jauh nggak sih kalau misalnya yang reguler atau yang premium? Bedanya apa Mas? Nah, untuk perbedaannya, perbedaannya memang cukup di fitur yang free. Memang kita belum launching untuk saat ini. Itu yang sama sebetulnya dengan yang premium, bedanya di khusus itu aja. Nah, dan free trial itu cuma 1 bulan gitu ya. Nah, sementara untuk yang free itu kita memang masih belum launching. Ini nanti akan ada gitu ya di mungkin bulan depan gitu di Maret. Nah, untuk perbedaannya cukup signifikan sih, karena di fitur yang premium itu banyak banget hal yang tentu saja membantu kita. Ini untuk lebih profesional, untuk tadi brandingnya lebih kuat, websitenya lebih bagus ya, dan lain sebagainya itu ada di fitur yang premium gitu deh. Oke, luar biasa nih. Satu pertanyaan lagi ya, karena nggak kerasa ya kita Siap. ngobrol sudah sejam. Kelebihan Toko IG, pertanyaan nih langsung nih, kelebihan Toko IG dengan platform sejenis lainnya apa sih Mas? Ya, yang pertama adalah sangat mudah digunakan. Kita tidak sulit, tidak complicated ya bahasa kerennya. Jadi mudah banget, cukup punya Instagram, kemudian semua produknya diupload di Instagram, tidak perlu kita upload manual lagi di website. Nah, kemudian yang kedua juga fitur-fiturnya lengkap. Tadi ada shipping, jadi ada hitung ongkir otomatis, kemudian juga ada chatbot ya. Jadi fiturnya udah sangat lengkap sekali. Jadi ada yang kita sebut dengan lokal brandnya Indonesia, gitu ya. Jadi mall ini apa isinya? Isinya adalah member-member Toko IG. Jadi isinya di sana member Toko IG semua. Nah, nanti kita ini belum launching, memang kita masih perbaiki gitu ya supaya lebih bagus. Ini nanti kita akan promosikan. Jadi teman-teman juga akan mendapatkan traffic. Jadi jangan khawatir gitu. Akan mendapatkan traffic dari mall lokal brand Asia ini. Nah, lokal brand Asia isinya tokonya teman-teman semua nanti ya. Jadi ketika diklik langsung masuk ke toko teman-teman. Gitu. Jadi belanjanya pasti ke toko teman-teman semua. Nah, kita lagi garap ini teh lokal brand Asia dan visi untuk mengalahkan marketplace gitu ya.
Jadi brand lokalnya Indonesia itu ada di localbrandnesia.com. Ini juga bisa mengglobal. Kita sudah punya berbagai jaringan juga di luar, contohnya di Singapura, di Malaysia. Kita juga sedang ikutan di Hannover Messe, Kementerian Industri ya, di Jerman. Itu kita ada pameran di sana. Pamerannya memang online. Itu juga teman-teman nanti bisa dapat pengunjung-pengunjung dari internasional juga, sehingga ekspornya ini betul-betul bisa kita angkat juga gitu Teh. Nah, Luar biasa. berikutnya adalah murah ya, jadi 45.000 itu platform sejenis, memang ada yang hampir mirip ya harganya dengan kita, namun kelebihannya fitur-fiturnya lebih banyak di toko IG, jadi sangat worth it sekali untuk kita miliki, dan masih banyak banget sebetulnya, kalau disebut satu-satu mungkin nggak selesai ini nanti. Ya, beneran. Itu Teh. Karena memang banget mudah, murah, plus banyak banget apa namanya manfaat dari toko IG yang aku rasain pribadi juga baru nyoba nih padahal Mas Taufik. Dan yang luar biasanya itu free biaya administrasi ya untuk transaksi ya transaksi antar apa namanya antar bank ya untuk Ya, transaksi betul. penjualan itu free administrasi. Biasanya kan kalau di platform lain itu kena biaya ya Mas. Betul. Oke, baik Mas Taufik, terima kasih banyak ya. Nggak Siap. berasa 1 jam aku sharing dan ini ilmunya banyak banget ya dari Mas Siap, Taufik Teh. ke Terima tadi. kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lainnya, boleh nanti DM di Instagramnya Toko IG atau DM di Instagram aku. Dan aku bakal share ini dan aku bakal kasih linknya Toko IG. Silakan teman-teman cek langsung Instagramnya. Makasih banyak Mas Taufik, sukses terus untuk Toko IG-nya dan usahanya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih teman-teman semua. Semoga live Instagram kali ini bermanfaat dan jangan lupa selalu berdoa. Saya doakan juga semoga usahanya makin sukses, sehat selalu dan makin berkah. Assalamualaikum.